untuk Kahu. Saya Lindi Cindy Bungkana. Saya Tesalonika Tamoyo. Saya Indriani Layardin. Pada saat ini kami akan menjabarkan tentang tren dan isu keperawatan anak. Yang pertama, imunisasi. Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit infeksi dengan menyuntik vaksin kepada anak sebelum anak terinfeksi. Anak yang diberi imunisasi akan terlindung dari infeksi penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kita. Macam-macam imunisasi. Yang pertama, imunisasi aktif, di mana kekebalan tubuh yang didapat seorang karena tubuh yang secara aktif membentuk zat antibodi. Contohnya imunisasi polio atau campak. Imunisasi aktif dibagi dua macam, yaitu A. Imunisasi aktif alamiah adalah kekebalan tubuh yang secara otomatis diperoleh sebuah dari suatu penyakit. B. Imunisasi aktif buatan adalah kekebalan tubuh yang didapat dari vaksinasi yang diberi untuk mendapatkan perlindungan dari suatu penyakit. Yang kedua, imunisasi pasif, di mana kekebalan tubuh yang didapat seorang yang zat kekebalan tubuhnya didapat dari luar. Contohnya penyuntikan ATC anti-tetanus serum. Imunisasi pasif ini dibagi dua macam, yaitu A. Imunisasi pasif alamiah adalah antibodi yang didapat seorang karena diturunkan oleh ibu yang merupakan orang tua kandung langsung ketika berada dalam kandungan. B. Imunisasi pasif buatan adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena suntikan serum untuk mencegah penyakit tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tesalonika. Yang berikut terapi pijat pada anak maupun bayi. Salah satu hal yang paling menarik tentang pijat adalah bahwa hal itu tidak terbatas pada orang-orang dari usia tertentu. Orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin dapat menuai manfaat terapi pijat. Teknik-teknik untuk terapi pijat alternatif pada umumnya sama untuk bayi maupun anak-anak. Namun perbedaannya terletak pada penanganan yang tepat dan juga dalam besarnya manfaat yang mereka berikan untuk anak-anak dari berbagai usia. Pijat pada bayi. Pijat pada bayi sangat membantu dalam meningkatkan fisik bayi, emosional, perkembangan mental, dan sosial. Mereka menciptakan ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Sebagai bayi mendapat terkena rasa sentuhan lembut. Selain itu sangat efektif dalam membantu bayi prematur berat keuntungan. Hal ini meningkatkan perkembangan motorik pada bayi yang terpajan kokain dan memfasilitasi fungsi pernafasan bayi mengalami asma. Bayi semacam itu menunjukkan keuntungan positif dan perilaku penurunan hormon kecemasan dan stres. Pijat pada anak. Pijat anak berbeda dari bayi dalam banyak cara dan menawarkan banyak manfaat. Perhatian defisit hyperactivity disorder, juga dikenal sebagai ADHD, adalah gangguan kejiwaan yang cepat meningkat di kalangan anak-anak. Perkiraan umum menempatkan 3-7% dari semua usia sekolah dan remaja sebagai penderita ADHD. Remaja laki-laki yang menerima 10-15 menit terapi alternatif pijat setiap hari menunjukkan peningkatan fokus dan terlalu kelelahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya, manfaat jangka panjang terapeutik alternatif. Manfaat lain jangka panjang dari terapi pijat pediatrik adalah bahwa hal itu merintangi setiap potensi masalah yang mungkin ditemui anak selama masa dewasanya. Beberapa anak pergi melalui trauma emosional yang jika tidak ditangani mengikuti mereka dalam kehidupan dewasa mereka. Semua ini, menurut Sinclair, dapat dicegah melalui terapi pijat alternatif. Yang selanjutnya, pelayanan kesehatan bagi balita.
Pemantauan pertumbuhan balita dengan KMS harus disimpan oleh ibu balita di rumah dan harus selalu dibawa setiap kali mengunjungi posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk bidan dan dokter. KMS balita menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi ibu dan keluarga untuk memantau tumbuh kembang anak agar tidak terjadi kesalahan atau ketidakseimbangan pemberian makan pada anak. Manfaat KMS: pertama, sebagai media untuk mencatat dan memantau riwayat kesehatan balita secara lengkap, meliputi pertumbuhan, perkembangan, pelaksanaan imunisasi, penanggulangan diare, pemberian kapsul vitamin A, kondisi kesehatan pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI. Sebagai media edukasi bagi orang tua balita tentang kesehatan anak, sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas untuk menentukan penyuluhan dan tindakan pelayanan kesehatan dan gizi. Yang kedua, pemberian kapsul vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh yang berguna untuk kesehatan mata agar dapat melihat dengan baik, dan untuk kesehatan tubuh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, jaringan epitel, untuk melawan penyakit misalnya campak, diare, dan infeksi lain. Yang selanjutnya, vitamin A terdiri dari 2 jenis. Kapsul vitamin A biru diberikan pada bayi yang berusia 6-11 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Kapsul vitamin A merah diberikan kepada balita kekurangan vitamin. Vitamin A disebut juga dengan xerophthalmia atau mata kering. Hal ini dapat terjadi karena serapan vitamin A pada mata mengalami pengurangan sehingga terjadi kekeringan pada selaput lendir atau konjungtiva dan selaput bening atau kornea mata. Selanjutnya nanti dibacakan oleh Rahel. Yang selanjutnya, pelayanan posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup: yang pertama, penimbangan berat badan; yang kedua, penentuan status pertumbuhan; yang ketiga, penyuluhan; dan yang keempat, jika ada tenaga kesehatan puskesmas, dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera ditunjuk ke puskesmas. Yang berikutnya, manajemen terpadu balita sakit. Terpadu balita sakit atau MTBS atau Integrated Management of Childhood Illness atau IMCI adalah suatu pendekatan yang berintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit dalam fokus keperawatan manajemen ada kesehatan anak usia 0 sampai 59 bulan. Secara menyeluruh, MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan, tetapi suatu pendekatan atau cara menata laksana balita sakit. Kegiatan MTBS merupakan upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan kesehatan dasar. Yang berikutnya, kegiatan MTBS memiliki 3 komponen khas yang menguntungkan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus balita sakit. Dan pun selain dokter, petugas kesehatan non-dokter dapat pula memeriksa dan menangani pasien asalkan sudah dilatih. Yang berikutnya, memperbaiki sistem kesehatan atau perwujudan terintegrasinya banyak program kesehatan dalam 1 kali pemeriksaan MTBS. Yang berikutnya, memperbaiki praktik keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan kasus balita sakit atau meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Demikian kami dari kelompok 7, kami mengucapkan terima kasih. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.